Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Kian Studio. Video ini merupakan video part ketiga dari materi termokimia. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menentukan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data entalpi pembentukan standar serta berdasarkan energi ikatan. So stay tuned and let's study. Baik, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa ada 4 metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia. Di mana pada video tersebut atau pada video part kedua, kita sudah belajar tentang kalorimetri dan hukum Hess. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 2 metode lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan perubahan entalpi reaksi, yaitu berdasarkan data entalpi pembentukan standar atau delta H0F dan juga berdasarkan data energi ikatan. So, kita mulai dulu dari entalpi pembentukan standar ya. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya menentukan perubahan entalpi atau delta H reaksi berdasarkan data dari entalpi pembentukan standar. Ya, jadi kalau dari suatu reaksi itu bisa kita gunakan atau bisa kita tentukan dengan menggunakan entalpi pembentukan standar dari zat reaksi dan juga zat produk. Tapi perlu menjadi catatan bahwa semua unsur bebas, baik itu monoatomik ataupun diatomik atau bahkan poliatomik ya, seperti P4 dan S8, ataupun diatomik seperti O2, H2, Cl2, dan lain-lainnya, ataupun monoatomik seperti Na, Al, Fe, dan sebagainya. Intinya adalah unsur-unsur yang dia tidak berpasangan atau tidak berikatan dengan unsur lain. Itu namanya unsur bebas. Nah, semua unsur bebas ini memiliki nilai delta H0F sama dengan 0. Ya, ini harus menjadi catatan kalian, bahwa unsur bebas tidak memiliki nilai delta H0F atau nilainya sama dengan 0. Adapun rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan delta H reaksi berdasarkan delta H0F itu adalah delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta H0F produk dikurangi jumlah dari delta H0F reaktan. Oke, karena di sini adalah jumlah, maka kita akan mempertimbangkan koefisien reaksi dari setiap zat yang terlibat pada reaksi tersebut. Oke, seperti apa cara menggunakan rumus ini? Kita akan masuk ke contoh soal yang pertama dulu. Oke, di sini ada data perubahan entalpi pembentukan standar dari CH3OH, nilainya adalah min 238,6 kJ per mol. Lalu delta H0F dari H2O nilainya adalah min 286,0 kJ per mol. Kemudian delta H0F dari CO2 adalah min 393,5 kJ per mol. Ini datanya ya. Jadi kalau di soal entalpi pembentukan standar, pasti yang diketahui di soal adalah nilai dari entalpi pembentukan standar suatu zat atau suatu senyawa. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah tentukan entalpi dari reaksi pembakaran metanol atau CH3OH. Dan yang kedua adalah tentukanlah jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol atau si CH3OH. Oke, untuk menyelesaikan persoalan ini, karena kan rumusnya delta H reaksi sama dengan delta H0F produk dikurangi delta H0F reaktan. Artinya kita harus tahu produknya siapa, reaktannya siapa. Nah, cara untuk mengetahui produk dan reaktan pasti kita harus membuat suatu persamaan reaksi kimia. Berarti kita buat dulu reaksi kimianya itu seperti apa. Nah, di sini dia bilang reaksinya adalah reaksi pembakaran metanol. Berarti kita buat reaksi pembakaran metanol. Metanol ini merupakan golongan hidrokarbon. Kenapa? Karena ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Berarti dia adalah hidrokarbon. Ingat, kalau pembakaran hidrokarbon ada dua versi, sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna menghasilkan CO2, kalau tidak sempurna hanya menghasilkan CO, dan kedua-duanya menghasilkan H2O. Nah, kalau di soal tidak dijelaskan atau tidak terlampir atau tersirat ya, pembakaran sempurna atau pembakaran tidak sempurna, maka yang kita anggap adalah reaksi tersebut berlangsung secara sempurna. Jadi kita buat reaksinya adalah reaksi pembakaran sempurna dari si metanol. Metanolnya adalah CH3OH, dibakar, artinya direaksikan dengan oksigen, berarti kita reaksikan dengan O2. Nah, menghasilkan, karena tadi kita anggap sebagai pembakaran sempurna ya, maka hasilnya adalah CO2 dan H2O. Oke. Nah, sebelum lanjut lebih jauh untuk mengerjakan soal-soal entalpi pembentukan standar, kalian harus pastikan dulu reaksinya setara atau tidak. Itu poin paling penting. Ya, harus mengetahui dulu reaksinya setara atau tidak. Kalau dan ingat, kalau reaksi pembakaran, berarti zat yang dibakar dalam hal ini adalah CH3OH-nya, koefisiennya harus 1. Ya,
karena kita ingin mencari entalpi dari pembakaran standarnya gitu. Jadi kita harus memposisikan si zat yang dibakar koefisiennya harus 1. Berarti ini jumlah atom C-nya udah sama, jumlah atom H-nya belum sama ya, karena ini 3 tambah 1, 4, ini baru 2. Berarti ini kita kalikan 2. Nah, jumlah atom O-nya ini 2 tambah 2, berarti ada 4 di sebelah kanan, di sebelah kiri baru ada 3. Nah, karena CH3OH-nya nggak bisa kita ubah-ubah koefisiennya, maka O2-nya kita kalikan 3 per 2. Biarkan saja dia dalam bentuk desimal, nggak usah dikalikan 2 lagi. Karena dia harus, atau zat yang dibakar harus 1 koefisiennya. Gitu ya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui produknya dan reaktannya siapa. Produk itu di sebelah kanan, berarti ini adalah produknya. Reaktan itu adalah zat yang di sebelah kiri dari tanda panahnya. Berarti ini adalah reaktan. Oke. Oke, sekarang kita cari jumlah dari delta H0F produknya. Nah, untuk menentukan jumlah dari delta H0F produk, kita lihat di sini ada CO2 dan H2O. Maka rumusnya ini adalah delta H0F dari CO2 kita kalikan dengan koefisien dari CO2, baru kita jumlahkan dengan delta H0F dari si H2O dikalikan koefisiennya si H2O. Nah, makanya kenapa tadi saya katakan bahwa kalian harus menyetarakan reaksinya dulu, karena nanti koefisiennya akan berpengaruh. Yang namanya jumlah tadi berarti si ada berapa banyak sih molekul tersebut atau zat tersebut di dalam reaksi tersebut. Jadi artinya kita harus mengetahui koefisiennya. Nah, makanya penting untuk menyetarakan reaksi terlebih dahulu baru masuk ke rumusnya. Nah, dan ini jangan lupa dikalikan koefisien, harus dikalikan koefisiennya karena biar menjadi jumlah keseluruhan. Nah, dari sini kita tinggal masukkan deh nilainya. Delta HNOF CO2-nya itu kan min 393,5 dikalikan koefisiennya CO2. CO2 koefisiennya 1. Jadi kita kalikan 1 ditambah delta H0F H2O itu min 286. Kita kalikan dengan koefisiennya si H2O. Koefisiennya berarti ini ya, 2. Berarti kita kalikan 2. Maka nilainya adalah min 393,5 ditambah min 286 dikalikan 2 itu sama dengan min 572. Berarti hasilnya adalah sebesar min 965,5 kJ per mol. Oke, ini untuk jumlah delta H0F dari produknya. Sekarang kita cari jumlah delta H0F dari si reaktannya. Nah, reaktannya itu kan ada si CH3OH dan O2. Maka rumusnya berarti delta H0F dari si CH3OH kita kalikan ya, jangan lupa dikalikan dulu dengan koefisien si CH3OH-nya, baru kita jumlahkan dengan delta H0F dari si O2 dikalikan dengan koefisiennya si O2, gitu ya. Jangan lupa dikalikan koefisien. Nah, kita lihat data delta H0F CH3OH-nya adalah min 238,6 dikalikan koefisien CH3OH-nya 1 ya. Berarti kita kalikan 1 dan ditambah delta H0F O2. Catatan di sini, O2 unsur bebas ya. Dia adalah unsur bebas ini ya. Nah, unsur bebas memiliki delta H0F 0. Jadi walaupun tidak ada di data ini ya, maka kita sudah mengetahui bahwa nilainya itu adalah 0. Nah, jadi yang perlu diingat hanyalah bahwa unsur bebas nilai delta H0F-nya itu sama dengan 0. Sedangkan delta H0F senyawa-senyawa lain itu nggak usah dihafalin. Karena itu pasti diberitahu di soal atau ditanyakan dalam soal. Nah, oke. Kita lanjut, berarti ini kita kalikan dengan koefisiennya O2. Koefisiennya O2 berarti 3 per 2 ya. Berarti kita kalikan 3 per 2. 0 kali 3 per 2 kan sama dengan 0, maka hasilnya adalah min 238,6 kJ per mol. Nah, reaktan sudah dapat, produk sudah dapat. Berarti sekarang untuk soal yang A, kita tinggal cari saja delta H reaksi, itu rumusnya adalah jumlah delta H0F produk ya, produk dikurangi jumlah dari delta H0F reaktan. Nah, delta H0F produk tadi kita dapatkan jumlahnya adalah min 965,5 dikurangi nilai dari delta H0F reaktan jumlahnya adalah min 238,6. Min ketemu min berarti menjadi plus, berarti min 965,5 ditambah 238,6
38,6. Maka delta H reaksinya adalah sebesar min 726,9 kilojoule per mol. Selesai untuk yang A. Gampang ya? Kuncinya adalah setarakan dulu reaksinya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Dan ingat, unsur bebas delta H0F-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal jawab yang B. Tentukanlah jumlah kalor, berarti Q ya, yang diminta. Q kita hubungkan dengan delta H, berarti rumusnya hanyalah delta H sama dengan min Q dibagi mol. Kalau mau mencari Q, berarti rumusnya adalah min dari delta H dikalikan mol. Oke, molnya, karena ini pembakaran, berarti zat yang dibakar berapa molnya gitu ya. Ini kan yang dibakar adalah si metanol sebanyak 8 gram. Berarti kita cari mol dari 8 gram metanol. Berarti rumusnya adalah massa dibagi mR. Berarti 8 dibagi mR dari metanol adalah 32. Berarti kita bagi 32. Maka hasilnya adalah 0,25 mol. Berarti Q-nya itu sama dengan min, delta H-nya adalah min 726,9 dikalikan molnya 0,25. Maka Q-nya adalah sebesar min ketemu min jadi plus ya, plus 181,725 kilojoule. Nggak sulit bukan? Oke, untuk lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, ini contoh soal yang kedua. Ada entalpi pembentukan standar dari Fe2O3, CO2, dan CO. Reaksinya sudah diketahui. Nah, saran saya sebelum kalian melanjutkan video ini, kalian pause dulu. Kalian coba kerjakan dulu, nanti hasilnya baru kita samakan. Ya, apakah jawaban kalian sudah benar atau masih kurang tepat. Ya, kita jadikan sebagai bagian dalam proses belajar. Nah, oke, saya jelaskan. Di sini lebih simpel karena reaksinya sudah diketahui, kita tinggal make sure saja apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Nah, di sini Fe-nya ada 2, ini F-nya juga ada 2, O-nya ada 3 tambahkan 3 berarti ada 6, ini 3 kalikan 2 ada 6, berarti sudah sama. C-nya 3 kalikan 1, 3 kalikan 1, berarti sudah sama ya. Berarti reaksinya sudah setara. Oke, karena reaksinya sudah setara, maka ini mudah ya. Berarti kita nggak perlu pikirkan reaksinya lagi, kita tinggal cari saja bahwa delta H reaksi itu rumusnya adalah jumlah delta H0F produk dikurangi jumlah dari delta H0F reaktan. Ya, ini rumusnya. Oke, kita cari dulu. Berarti jumlah delta H0F dari produknya. Produknya ada siapa aja? Produk itu di sebelah kiri, sebelah kanan, sorry. Ini sebelah kanan. Berarti ada Fe dan CO2. Maka ini adalah delta H0F dari Fe dikalikan koefisien reaksinya si Fe ya. Kemudian kita jumlahkan dengan delta H0F-nya si CO2 dikalikan koefisien reaksinya si CO2. Nah, di sini Fe ya, sendirian, tidak berpasangan dengan unsur lain. Berarti ini termasuk ke dalam unsur bebas. Nah, kalau unsur bebas, berarti nilai delta H0F-nya sama dengan 0. Ya, kita tinggal kalikan dengan koefisiennya, yaitu 2. Kemudian ditambah delta H0F CO2. Di sini kita punya nilai min 94,1. Berarti min 94,1 dikalikan koefisiennya CO2 adalah 3. Maka kita kalikan 3. Berarti ini hasilnya adalah 0 kalikan 2, 0. Ditambah min 94,1 kalikan 3. Itu sebesar min 282,3. Berarti ini hasilnya adalah min 282,3 kilokalori per mol. Nah, kita ikuti saja satuan yang sudah ada di soal ya. Ini produknya. Berarti kita cari sekarang delta H0F, jumlah delta H0F dari si reaktannya. Kita lihat reaktan itu ya, yang di sebelah kiri ada Fe2O3 dan CO. Berarti rumusnya adalah delta H0F dari Fe2O3 dikalikan koefisien reaksinya Fe2O3, lalu kita jumlahkan dengan delta H0F dari si CO dikalikan koefisiennya CO ya. Oke. Nah, kita tinggal masukin nilainya. Fe2O3 ada nilainya min
198,5 dikalikan koefisien Fe2O3, di sini 1 ya. Nanti kita kalikan 1 ditambah delta H0 FCO, yang ini ya, jangan tertukar CO dengan CO2, berarti min 26,4 dikalikan koefisien CO adalah 3. Berarti kita kalikan 3. Berarti hasilnya adalah ini min 198,5 ditambah 26,4 dikalikan 3, itu adalah min 79,2. Berarti ini pas ketemu min ya, berarti min 198,5 dikurangi 79,2, maka hasilnya adalah sebesar min 277,7 kilokalori per mol. Oke, kita sudah punya delta H0F produk dan jumlah delta H0F reaktannya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang ini. Berarti min 282,3 dikurangi min 277,7. Min ketemu min jadi plus ya. Berarti min 282,3 ditambah 277,7. Maka hasilnya adalah sebesar min 4,6 kilokalori per mol. Oke, selesai. Gimana? Apakah jawaban kalian sudah benar? Nah, kalau sudah benar, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kalau masih kurang tepat, coba diulang kembali contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua ini, agar kalian bisa lebih memahami bagaimana caranya untuk menentukan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan entalpi pembentukan standar. Karena pada contoh soal yang ketiga, saya akan menggunakan atau menampilkan contoh soal, tipe soal yang berbeda. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, untuk tipe soal yang ketiga, ini agak berbeda dibandingkan contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua. Bedanya adalah kalau di contoh soal yang satu dan kedua, itu delta H0F-nya diketahui dan kita mencari delta H reaksinya atau mencari kalornya. Nah, tapi pada tipe soal yang ketiga, ini kebalikannya. Ada kalor yang diketahui, nah yang ditanyakan adalah nilai dari delta H0F salah satu zatnya. Dalam hal ini adalah metanol. Oke, kita baca dulu soalnya. Ada pembakaran 64 gram metanol, pembakaran ya, berarti kita buat reaksi pembakarannya nanti menjadi gas CO2 dan H2O. Oke, ini sudah diketahui, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Nah, dibebaskan panas, berarti kan kalau panas ini kalor ya, berarti ada Q. Nilai Q-nya itu sebesar 1470 kJ. Nah, diketahui entalpi pembentukan standarnya dari H2O dan CO2 saja. Yang ditanyakan adalah berapa nilai entalpi pembentukan standar, berarti ini adalah nilai dari delta H0F-nya ya. Nilai delta H0F dari si CH3OH. Nah, bagaimana caranya untuk mengerjakan atau menjawab soal yang seperti ini? Sebenarnya caranya sama, cuma kita balik prosesnya. Kalau misalkan yang 1 sampai 2 itu adalah dari depan ke belakang, maka sekarang kita mengerjakannya dari belakang ke depan. Gitu aja. Nah, berarti kita cari apa dulu? Ini kan ketahui kalor ya. Berarti langkah pertama kita cari dulu delta H reaksinya. Gitu. Karena yang ketahui kalor, kalau yang ketahui delta H ya udah, itu udah dapat delta H reaksinya. Kita nanti masuk ke tahap yang kedua atau langkah yang kedua. Nah, karena ini ketahui adalah kalor, berarti kita cari delta H reaksi. Dengan rumus yang apa? Rumusnya min Q dibagi mol. Oke, kita gunakan rumus ini. Min 1470 dibagi mol. Berapa molnya? Kita cari. Kan yang dibakar adalah 64 gram metanol. Berarti kita cari mol dari si metanolnya, yaitu yang sebesar 64 gram itu. Oke, nah karena yang ketahui adalah massa, berarti rumusnya adalah gram dibagi mR-nya ya. Berarti 64 dibagi mR metanol 32. Berarti kita punya mol dari metanol yang dibakar itu adalah sebesar 2 mol. Nah, berarti ini kita tinggal bagi 2 gitu ya. Nah, maka hasil atau delta H reaksinya itu adalah sebesar min 735 kJ per mol. Oke, kita sudah punya delta H reaksinya. Nah, ingat bahwa rumus dari delta H reaksi, ya, delta H reaksi ini adalah jumlah dari delta H0F produk dikurangi jumlah dari delta H0F reaktan. Ini rumusnya. Nanti kita cari dulu produknya berapa, jumlahnya, reaktannya berapa, jumlah dari delta H0F-nya. Oke, kita lihat untuk jumlah delta H0F produknya ya. Produknya siapa di situ? Oh, reaksinya belum kita buat. Oke, kita buat dulu reaksinya ya. Reaksinya ini berarti pembakaran dari metanol ya. Di sini dibilang ya, pembakaran 64 gram metanol. Berarti ini adalah reaksi pembakaran metanol. Berarti kita buat
metanolnya CH3OH dibakar, berarti tambah O2. Nah, hasilnya ini sudah diketahui ya, menjadi gas CO2 dan H2O. Berarti sini tersurat bahwa pembakaran sempurna. Jadi kita setarakan ya, tadi berarti ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 3/2. Ingat, zat yang dibakar tidak boleh diubah koefisiennya, artinya harus 1 koefisiennya. Berarti kan produknya adalah si CO2 dan H2O, ini produknya ya. Berarti jumlah delta H0F produknya itu adalah delta H0F CO2 dikalikan koefisien reaksinya CO2 ditambah delta H0F si H2O dikalikan koefisien reaksinya si H2O. Oke, delta H0F CO2-nya ada di sini ya, min 394,8 dikalikan koefisiennya CO2 itu 1, berarti kita kalikan 1 ditambah delta H0F H2O itu adalah min 285,6 dikali koefisiennya H2O adalah 2. Berarti ini hasilnya adalah min 394,8 ditambah min 571,2. Maka hasilnya adalah sebesar min 966 kJ per mol. Oke, ini delta H0F produknya ya, jumlah delta H0F produk. Nah, sekarang kita cari jumlah dari delta H0F reaktannya. Oke, kita lihat reaktannya berarti ini ya, C3OH dan CO2. Berarti delta H0F dari CH3OH dikalikan koefisiennya CH3OH, kemudian kita jumlahkan dengan delta H0F-nya CO2 dikalikan koefisien reaksinya O2 gitu ya. Oke. Nah, delta H0F CH3OH ini kan ditanyain ya, delta H0F CH3OH atau entalpi pembentukan standar metanol. Berarti kan nilainya belum diketahui kan. Kita buat aja dalam variabel, misalkan variabel A gitu ya. Nah, dikalikan koefisien CH3OH-nya itu adalah 1, nanti kita kalikan 1 ditambah O2 karena dia adalah unsur bebas ya, dia tidak berikatan dengan unsur lain, artinya dia unsur bebas, maka nilai delta H0F-nya adalah 0. Kita kalikan dengan koefisien reaksinya yaitu 3/2. Berarti nilainya adalah A ya, karena 0 kalikan 3/2 kan sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukin ke rumus yang ini, delta H reaksi sama dengan jumlah delta H0F produk dikurangi jumlah delta H0F reaktan. Delta H reaksinya kan kita udah dapat di sini ya, min 735. Berarti min 735 sama dengan delta H0F produk tadi jumlahnya adalah min 966. Dikurangi jumlah delta H0F reaktannya adalah A. Berarti dikurangi A. Maka pindah ruas ya, berarti A sama dengan min 966 ditambah 735. Maka nilai A itu adalah sebesar min 231 kJ per mol. Oke, karena A tadi adalah delta H0FC3OH, berarti nilai dari entalpi pembentukan standar metanol itu adalah sebesar min 231 kJ per mol. Oke, selesai. Ini cara untuk menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Kita akan lanjutkan pembahasan di video kali ini, yaitu dengan menentukan perubahan entalpi reaksi menggunakan data energi ikatan. Baik, sekarang kita akan mempelajari cara untuk menentukan perubahan entalpi atau delta H reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Satu hal yang harus kita pahami bahwa suatu reaksi kimia itu terjadi karena adanya proses pemutusan ikatan pada molekul bereaksi, barulah nanti terjadi pembentukan ikatan baru menghasilkan produk gitu ya. Jadi ada pemutusan ikatan dan ada pembentukan ikatan. Nah, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu mol ikatan ini disebut sebagai energi ikatan atau energi disosiasi. Nah, untuk molekul-molekul yang kompleks, energi yang dibutuhkan untuk memecah molekul tersebut sehingga didapatkan atom-atom bebas ini disebut sebagai energi atomisasi. Nah, harga energi atomisasi ini setara dengan jumlah energi ikatan dari atom-atom dalam molekul tersebut. Penentuan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan energi ikatan, ini rumusnya adalah jumlah energi pemutusan ikatan pada reaksi dikurangi jumlah energi pembentukan ikatan pada produk. Atau bisa kita tuliskan sebagai delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan pada produk. Rumusnya hampir mirip dengan
entalpi pembentukan standar. Maka ini harus hati-hati. Kalau entalpi pembentukan standar, rumusnya adalah produk dikurangi reaktan. Kalau energi ikatan, rumusnya adalah reaktan dikurangi produk. Hati-hati, ini sering yang mengalami kesalahan pada rumus ya. Jadi kebalik rumusnya, ya. Jadi kalau delta H0F berarti produk kurangi reaktan, tapi kalau energi ikatan rumusnya adalah reaktan dikurangi produk, gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan rumus ini? Kita bahas untuk soal yang pertama. Oke, diketahui data energi ikatan seperti berikut ya, ada CH, O double bond O atau O ikatan rangkap dengan O, C rangkap dengan O, C ikatan tunggal dengan O, C dengan C, O dengan H. Nah, tentukanlah nilai entalpi dari reaksi berikut ya. Dan tentukan juga kalau reaksi pada oksidasi 11 gram asetaldehida menjadi asam asetat. Nah, ini adalah reaksinya. Dari asetaldehida dioksidasi atau direaksikan dengan oksigen menghasilkan asam asetat. Untuk kita clear ya, karena rumusnya hampir mirip dengan entalpi pembentukan standar. Jadi kalau kita menggunakan produk kurangi reaktan, itu adalah ketika di soal diberikan data entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Tapi kalau diketahui adalah data energi ikatan seperti ini, maka kita menggunakan rumus energi ikatan, yaitu reaktan dikurangi produk. Sebenarnya cukup jelas perbedaannya. Kapan kita menggunakan rumus data H0F, kapan kita menggunakan rumus energi ikatan. Nah, kita bahas soal ini. Soal ini masih tergolong baik ya, karena gambar dari reaksinya itu diberikan. Artinya kita tinggal melihat saja ada ikatan apa saja di reaktan dan ada ikatan apa saja di produk. Maksudnya ikatan, kita tinggal lihat di reaktan dulu ya. Di reaktan di sini kan ada dua molekul ya, ini dengan ini ya. Kita lihat di molekul yang ini ada ikatan apa saja. Ikatan itu berarti kita tanya garisnya. Ini kan ada H dengan C ya, atau C dengan H. Ini juga ada C dengan H. Ini ada C dengan H. Ini ada C dengan H. Artinya kita memiliki 1, 2, 3, 4 ikatan C dengan H. Berarti kita tuliskan 4 ikatan CH. Gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Kita lihat aja lagi. Ini kan C dengan H sudah. Nah, masih ada ini ya. C dengan C. Hati-hati. Kita harus menghubungkan satu persatu ya. C dengan C-nya ada satu doang, berarti C dengan C seperti ini. Lalu ada lagi di sini C dengan O ya. C double bond O. Berarti di sini kita buat ada satu C double bond O atau ikatan rangkap dengan O. Di molekul yang ini sudah kita tuliskan semua ya. C dengan H sudah, C dengan C sudah, C dengan O sudah. Nah, ini kan masih dalam satu reaktan ya, dia masih reaktan juga karena ada di sebelah kiri produk, ada di sebelah kiri tanda panah. Berarti di sini kita lihat ada O double bond O atau O rangkap dengan O. Berarti ada satu ikatan O rangkap dengan O, gitu ya. Nah, sebagai catatan, kalau misalkan di sini koefisiennya adalah 3, gitu, maka seluruh ikatan ini kita kalikan dengan 3. Ya, seluruh ikatan yang ada di molekul yang ini kita kalikan 3. Berarti CH-nya 4 dikalikan 3, C-nya 1 kalikan 3, C rangkap O-nya kita kalikan 3. Tapi kalau untuk O double bond O-nya, ini nggak perlu kita kalikan 3. Kalau koefisiennya di sini. Tapi kalau koefisiennya, ini ada koefisiennya 2, misalkan seperti ini, maka dia juga harus kita kalikan 2. Artinya, jumlah ikatan yang sudah kita temukan harus dikalikan lagi dengan koefisien reaksinya. Dan kebetulan ini koefisien reaksinya adalah 1 semua. Oke. Kita tinggal tuliskan saja nilainya. Berarti kalau untuk yang CH ini ada 4 ikatan CH. Berarti 4 dikalikan ikatan C dengan H itu memiliki nilai 417. Berarti 4 dikalikan 417. Kemudian 1 CC. Berarti 1 dikalikan C dengan C itu memiliki nilai 348. Berarti kita kalikan 348. C rangkap 2 dengan O nilainya adalah 726,6. Berarti 1 dikalikan 726,6. Lalu O rangkap dengan O nilainya adalah 506. Berarti 1 dikalikan 506. Berarti ini hasilnya adalah 348. Ini 726,6. Ini berarti 506. Nah, 4 dikalikan 417 itu hasilnya adalah sebesar 1668. Nah, ini semua adalah ikatan yang dimiliki pada molekul reaktan.
artinya pada tahap pemutusan ikatan. Maka ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan berarti jumlah energi ikat ya, saya singkat menjadi EI pada reaktan ini adalah sebesar 3248,6 kilojoule per mol. Oke, ini pada reaktan. Nah, sekarang kita lihat, ini saya tandain ya, ini adalah reaktan. Nah, sekarang kita lihat pada produk. Pada produk, berarti yang kita lihat adalah molekul di produknya. Ini ya, berarti molekul produknya. Ada apa saja? Pertama, kita lihat ini ada C dengan H ya. Ada 3, berarti ada 3 CH gitu ya. Kemudian ada C dengan C, seperti ini. Berarti ada 1 C dengan C. Lalu ada C double bond O, di sini ya, C rangkap 2 dengan O. C rangkap 2 dengan O. Nah, di sini C-nya berikatan lagi dengan O gitu ya. Berarti ada 1 C single bond atau tunggal dengan O. Nah, ini ada OH. OH ini berarti ada ikatan O dengan H gitu ya. Maka kita punya satu ikatan O dengan H. Nah, kita tinggal, karena koefisiennya 1 ya, berarti nggak usah kita kalikan dengan koefisiennya lagi. Kalau dikalikan juga sama dengan 1, jadi hasilnya sama saja. Berarti ini kita kalikan 3 dikali CH itu tadi 417, berarti hasilnya adalah 1251. CC itu tadi 348, berarti 1 kalikan 348, hasilnya adalah 348. C rangkap 2O-nya itu adalah 350, C rangkap 2O itu berarti 726,6, berarti ini adalah 726,6. C ikatan tunggal dengan O, berarti yang ini ya, 357, berarti 1 dikalikan 357 sama dengan 357, terakhir 1 OH, berarti ini ya, 465. 1 dikalikan 465, maka hasilnya adalah 465. Berarti ini kita total agar menjadi jumlah energi ikatan pada produk. Nah, ini hasilnya adalah sebesar 3147,6 kilojoule per mol. Oke, barulah kita masukkan ke dalam rumus delta H reaksinya, yaitu jumlah energi ikatan pada reaktan kita kurangi dengan jumlah energi ikatan pada produk. Berarti 3248,6 dikurangi 3147,6. Hasilnya adalah sebesar 101 kilojoule per mol. Ini untuk energi ikatan. Jadi kita harus dengan teliti memeriksa ada ikatan apa saja pada molekul reaksi dan ada ikatan apa saja pada molekul produk. Satu persatu harus kita jabarkan, harus kita tuliskan. Dan jangan lupa dikalikan dengan koefisien reaksinya. Baru nanti setelah ketemu jumlah energi ikatan pada produk dan jumlah energi ikatan pada reaktan, kita masukkan ke dalam rumus delta H reaksi, yaitu energi ikatan reaktan jumlahnya dikurangi dengan jumlah energi ikatan pada produk. Oke, jadi kita sudah punya nilai delta H reaksinya itu adalah sebesar min 101 kilojoule per mol. Nah, pertanyaan yang kedua adalah tentukan kalor reaksi, berarti cari Q-nya jika ada 11 gram asetaldehida atau C2H4O yang direaksikan. Oke, berarti kalau untuk mencari Q, itu kan rumusnya min delta H dikalikan mol. Berarti kita perlu cari dulu molnya berapa gitu ya. Berarti untuk mencari mol, karena ketahui adalah massa, berarti massa dibagi dengan MR. Ya, massanya adalah 11 gram dibagi MR dari C2H4O, berarti ARC itu kan 12 ya, berarti 12 kalikan 2 ditambah ARH itu 1, 1 kalikan 4 ditambah ARO itu 16, berarti 16 kalikan 1, berarti 24 ditambah 4 ditambah 16, berarti 28 ditambah 16, berarti 44. Berarti di sini adalah 44, maka molnya adalah 0,25. Berarti nilai Q-nya adalah min, delta H-nya adalah min 101, berarti min 101 dikalikan 0,25. Maka kita punya bahwa Q yang dihasilkan itu adalah sebesar plus 25,25 kilojoule. Oke, selesai. Oke, jadi seperti ini contoh dari energi ikatan ya, menentukan entalpi reaksi dengan berdasarkan data dari energi ikatan. Untuk lebih memperdalam pemahaman kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya.
Oke, ini contoh soal yang kedua, sama ada data energi ikatan, C dengan H, C single bond dengan O, C rangkap 2 dengan O, H dengan H, dan O dengan H. Nah, di sini ada asetaldehida lagi yang mau direaksikan dengan hidrogen, kali ini menghasilkan etanol. Ada persamaan reaksinya, tapi karena dalam energi ikatan kita perlu menggambarkan strukturnya ya untuk mengetahui ada ikatan apa saja pada molekul tersebut. Maka ini kita jabarkan terlebih dahulu. Ingat kalau ada CH itu ya, ada C dengan atom H, ini kita tinggal buka aja sih sebenarnya. CH3 berarti C-nya ada mengikat 3 atom H seperti ini ya. Itu ya. Kalau ada C dengan atom H. Kemudian di sini sudah dibuka itu strukturnya, berarti sini adalah O, di sini adalah H. Nah, ditambah H2, berarti kan ada 2 atom hidrogen ya, berarti gambaran tinggal gini aja, gitu ya. Nah, ini produknya adalah CH3CH2OH. Ingat, kalau ada hidrokarbon, berarti C dengan C-nya kita hubungkan. Ya, ini kan CH3, berarti ada C mengikat 3 atom H seperti ini, kemudian ada CH2OH ya, berarti C-nya bertemu dengan C gitu ya. Selalu C bertemu dengan C. Ya, jangan gambarnya C, H di sini kemudian C lagi. Nah, ini nggak bisa. Ya, H selalu letakkan di ujung. Ya, ujung kiri, ujung atas, ujung bawah atau ujung kanan. Kuncinya adalah C harus ketemu dengan C. Nah, kemudian CH2, maka di sini kita letakkan 1H, dan di sini adalah 1H, kemudian OH, ya, berarti C-nya berikatan dengan O dan berikatan dengan H. Ya, H itu harus selalu berada di ujung, jangan sampai meletakkan H di tengah-tengah. Jadi nggak bisa juga CHO seperti ini, nggak bisa. Ya, jadi harus COH, seperti ini gambarnya. Oke ya. Nah, kita tinggal lihat ada ikatan apa saja pada reaktan. Pada reaktan kita lihat ada C dengan H ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ikatan CH. Koefisiennya 1 ya, berarti dikalikan 1 koefisiennya. Berarti di sini 4 dikalikan 413. Karena CH-nya di sini adalah 413. Ini nilainya adalah sebesar 1652. Kemudian kita punya ikatan C dengan C. Ini ya, C dengan C. Berarti 1C dengan C dikalikan koefisiennya 1 ya, tetap 1. Berarti 1 dikalikan C dengan C itu nilainya adalah, di soal ini belum ada C dengan C ya. Berarti kita pakai data yang soal nomor 1 saja, C dengan C. Ini soalnya berarti kurang lengkap ya, mohon maaf. Berarti C dengan C itu tadi nilainya di soal pertama adalah 348 kJ per mol. Oke, berarti ini kita gunakan data 348. Maka hasilnya 348. Kemudian ada ikatan apa lagi di sini adalah C rangkap 2 dengan O. Berarti 1C rangkap 2 dengan O itu nilainya adalah sebesar 749. Berarti 1 dikalikan 749. Maka hasilnya adalah 749. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk di molekul asetaldehidanya di C2H4O ini sudah semua kita tuliskan ikatannya, maka kita beralih ke H2-nya ya di sini ya. Berarti H dengan H itu ada satu ikatan, berarti 1H dengan H seperti ini, maka nilainya adalah 1 dikalikan 436, maka hasilnya adalah 436. Oke, berarti untuk seluruh ikatan pada reaktan sudah kita tuliskan, tinggal kita jumlahkan saja. Berarti jumlah energi ikatan pada reaktan itu adalah sebesar 3185 kJ per mol. Oke, ini pada reaktan. Sekarang kita lihat pada produk ya. Produk di sini ada C dengan H 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ikatan C dengan H. Maka nilainya berarti 5 dikalikan 413. Berarti hasilnya adalah 2065. Kemudian kita lihat lagi ada ikatan C dengan C ya di sini ya. Berarti 1C dengan C, berarti 1 dikalikan, tadi kita gunakan data ya, 348, berarti hasilnya adalah 348. Lalu kita punya ikatan C dengan O ya. Berarti kita punya 1C ikatan tunggal ya dengan O, dan terakhir adalah O dengan H. Berarti kita punya 1O dengan H. Ini berarti 1 dikalikan 358, berarti 358. Yang ini berarti 1 dikalikan 463, berarti 463.
Maka kita totalkan ya, berarti jumlah energi ikatan pada produk itu sebesar 3.234 kilojoule per mol. Nah, berarti delta H reaksinya ya. Delta H reaksi itu kan berarti tinggal dikurangi aja ya. Delta H reaksinya berarti reaktan dikurangi produk. Berarti 3.185 dikurangi 3.234. Maka delta H reaksinya adalah sebesar min 49 kilojoule per mol. Oke, selesai. Nah, jadi seperti ini untuk data energi ikatan. Silakan dipahami terlebih dahulu untuk contoh soal 1 dan contoh soal yang kedua sebelum kita masuk ke contoh soal yang ketiga, karena tipenya akan saya ubah ya, tipe soalnya. Oke, hampir sama seperti entalpi pembentukan standar. Jadi ada dua tipe soal. Yang pertama adalah data entalpi pembentukan standar yang diketahui, lalu yang tanya adalah entalpi ataupun perubahan entalpi ataupun kalornya. Nah, di energi ikatan pun sama. Ada tipe soal yang energi ikatan diketahui, kemudian kita diminta untuk menentukan perubahan entalpi reaksinya. Tapi ada juga perubahan entalpi reaksinya diketahui, dan kita suruh mencari energi ikatan salah satu ikatan pada molekul di reaksi tersebut, gitu ya. Nah, ini di contoh soal ketiga, saya akan contohkan bagaimana caranya untuk menentukan energi ikatan pada salah satu molekul jika delta H-nya diketahui. Oke, di sini kita lihat ada reaksi C2H4 ditambah X2 menghasilkan C2H4X2 dengan delta H-nya adalah min 178 kJ per mol. Nah, diketahui energi ikatannya adalah C rangkap 2 dengan C dengan C dengan H, dan X dengan X. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih energi ikatan antara C dengan X. Kita buka dulu struktur dari reaksinya. C2H4. Kalau kita lihat rumus kimianya, berarti kan ini CnH2n ya. Kita dapat C2H4. Berarti ini adalah alkena. Ingat materi hidrokarbon. Nah, karena di alkena berarti ada ikatan rangkap di antara atom C-nya. C2 berarti ada 2 atom C. Nah, mereka terhubung dengan ikatan rangkap 2. Ya, karena alkena dilihat dari rumus kimianya. Lalu H4 berarti C ini kan kekurangan 2 tangan, kita tambahkan 2 atom H. Ini juga kekurangan 2 tangan, kita tambahkan 2 atom H. Nah, kemudian X2. X ini kan simbol bukan simbol unsur yang sebenarnya, jadi dia permisalan. Biasanya adalah permisalan untuk unsur halogen. Nah, X2 kita lihat di sini adalah X dengan X. Ya, berarti ikatan di antara 2 atom X ini adalah ikatan tunggal. Berarti X dengan X, seperti ini. Nah, menghasilkan C2H4X2. Berarti diadisi ini. Berarti rangkapnya diputus. Ya. Berarti dia menjadi C. Ini gini ya. C dengan C, H dengan H. Nah, karena X yang masuk ke dalam struktur si C2H4, berarti rangkapnya dia akan digantikan dengan si X. Ya, reaksi adisi. Silakan dipelajari untuk bagian reaksi adisi di senyawa hidrokarbon. Oke, dari sini kita tinggal lihat lagi ya, reaksi sudah setara ya. C-nya ada 2, H-nya ada 4, ini sama, C-nya 2, H-nya 4, X-nya ada 2, X-nya ada 2. Sama seperti entalpi pembentukan standar, langkah yang harus kalian cermati adalah reaksinya sudah setara atau belum, karena itu sangat penting dalam menentukan jumlah energi ikatan pada produk ataupun pada reaktan. Nah, karena ini reaksinya sudah setara, maka kita tinggal gambarkan saja atau kita tuliskan saja molekul atau ikatan pada molekul reaktan. Kita lihat di sini ada C dengan H, ada 4 ikatan ya. Berarti kita punya 4 ikatan C dengan H, maka nilainya adalah 4 dikalikan CH itu 413. Berarti dikalikan 413, ini hasilnya adalah sebesar 1652. Kemudian kita punya C rangkap 2 dengan C, berarti ada satu ikatan ya. Berarti satu ikatan C dengan C. Nilainya adalah 1 dikalikan 614 ya, berarti 614. Sudah selesai di molekul yang ini, sekarang tinggal X dengan X, ada 1, berarti 1X dengan X, nilainya adalah sebesar 1 dikalikan 186, berarti kita punya 186. Kita jumlahkan, berarti jumlah energi ikatan pada molekul reaktan ini nilainya adalah sebesar 2452 kJ per mol. Ya, ini pada reaktan. Kalau pada produknya kita lihat ada ikatan, berarti sini C dengan H, C dengan H, C dengan H, C dengan H. Ada 4 CH juga ya. Berarti 4 CH, maka nilainya adalah 4 dikalikan
413, yaitu 1652. Lalu kita lihat ada C dengan C, ini ya, ikatan tunggal. Berarti 1C ikatan tunggal dengan C, nilainya adalah 348. Berarti sini adalah 1 dikalikan 348, yaitu sebesar 348. Lalu kita punya C dengan X ya, di sini ada 1, ada 2. Berarti kita punya 2 ikatan C dengan X. Nah, ini yang ditanyakan, ini yang belum diketahui. Berarti kita buat saja dalam bentuk variabel. Misalkan variabelnya dia adalah A ya, berarti nilainya adalah 2A. Berarti jumlah dari energi ikatan pada produk itu adalah sebesar 1692 tambah 348, berarti 2000. Karena ini dalam bentuk variabel, berarti 2000 ditambah 2A. Oke. Nah, delta H reaksinya udah ada nih, min 178. Berarti min 178, ingat ya, delta H reaksi, berarti rumusnya adalah reaktan, energi ikatan pada reaktan dikurangi energi ikatan pada produk. Nah, energi ikatan pada reaktan kan tadi 2452 dikurangi pada produknya berarti 2000 ditambah 2A. Gini ya. Oke, berarti min 178 sama dengan 2452. Ini dikalikan ke dalam minnya, berarti min 2000 dikurangi 2A. Berarti min 178 sama dengan 452 dikurangi 2A. Kita pindah ruas ya. Berarti 2A sama dengan 452 ditambah 178. Maka 2A sama dengan 630. Maka nilai A itu adalah sebesar 315. Nah, A ini kan tadi adalah permisalan untuk energi ikatan C dengan X ya. Berarti energi ikatan C dengan X itu adalah sebesar 315 kJ per mol. Oke, selesai. Jadi, sampai sini pembahasan mengenai bagaimana cara kita untuk menentukan perubahan entalpi reaksi, baik dengan menggunakan kalorimetri, hukum Hess, entalpi pembentukan standar, dan juga data energi ikatan. Silahkan dipelajari kembali videonya, ya, ada di part kedua dan juga di part ketiga. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.